Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya akan memaparkan materi tentang aset keuangan. Materi ini mencakup bagaimana pengertian aset keuangan itu sendiri, contoh dan peranan aset keuangan, hubungan antara aset keuangan dan aset berwujud, hingga klaim aset keuangan dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut, yuk simak video kita. Kita akan membahas materi tentang aset keuangan. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu pengertian aset. Dalam pengertian luas, aset merupakan kepemilikan atas suatu barang yang memiliki nilai tukar. Pada awalnya, aset hanya berupa aset berwujud atau disebut dengan tangible. Namun, dalam perkembangannya, aset juga dapat berupa aset tak berwujud atau disebut dengan intangible. Aset berwujud adalah aset yang nilainya tergantung dari bentuk fisik tertentu dari aset tersebut. Misalnya, tanah, bangunan, mobil, pabrik, mesin, dan aset-aset fisik lain. Selanjutnya kita akan membahas itu apa sih aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset yang nilainya tidak tergantung dari bentuk fisik aset tersebut. Salah satu jenis aset tak berwujud adalah aset keuangan. Di sini kita akan mentitik fokuskan pada aset keuangan. Aset keuangan memiliki nilai karena klaim-klaim hukum atas sejumlah manfaat yang berupa arus kas di masa mendatang. Sebelum itu kita akan mengetahui apa sih pengertian dari aset keuangan. Aset keuangan adalah aset yang tidak berwujud. Nilai dari aset ini tergantung dari nilai arus kas atau uang yang akan kita terima di masa yang akan datang. Semakin besar nilai arus kas yang akan diterima di masa yang akan datang, maka semakin tinggi pula nilai dari aset keuangan tersebut. Pihak yang setuju untuk melakukan pembayaran kas atau klaim atas aset keuangan tersebut disebut emiten atau issuer, sedangkan penerima klaim disebut sebagai investor. Selanjutnya, kita akan mengetahui contoh-contoh aset keuangan dari peranan dari person dalam aset keuangan tersebut. Yang pertama, aset kredit. Apa sih aset kredit itu? Aset kredit adalah aset berupa tagihan terhadap pihak yang melakukan kredit. Contohnya, Bank A memberikan kredit terhadap nasabah, misalnya kepada Tuan X. Dalam perjanjian kredit ini telah disepakati bahwa Tuan X akan melakukan pembayaran kepada Bank A yang telah ditetapkan selama jangka waktu tertentu. Pembayarannya berupa pembayaran pokok, pinjaman, bunga yang telah disepakati. Arus kas dalam aset kredit berupa pembayaran yang harus dilakukan oleh Tuan X atau disebut dengan peminjam. Dalam kasus ini, Tuan X adalah emiten dan Bank A adalah investor. Selanjutnya, obligasi atau disebut dengan bonds. Obligasi merupakan aset keuangan yang berupa suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, di mana penerbit obligasi atau disebut dengan emiten berjanji untuk membayar bunga atau kupon tiap periode yang dijanjikan dan membayar kembali pokok utang tersebut pada saat jatuh tempo. Di Indonesia sendiri, obligasi bisa dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan atau corporate. Selanjutnya, saham biasa. Apa sih saham itu? Saham merupakan penyertaan modal pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham berhak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dan berhak atas aset perusahaan bila perusahaan dilikuidasi. Misalnya, PT Telkom menjual saham pada masyarakat luas, maka para pemegang saham biasa mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian dividen atau keuntungan yang diperoleh oleh PT Telkom tersebut. Dalam kasus ini, para pemegang saham atau investor juga berhak atas bagian prorata atau proporsional dari nilai bersih aset PT Telkom jika PT Telkom dilikuidasi. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah hubungan antara aset keuangan dan aset berwujud. Salah satu kesamaan penting antara aset berwujud dan aset keuangan adalah adanya potensi arus kas di masa datang bagi pemiliknya. Contoh, aset berupa pabrik diharapkan memberikan arus kas berupa keuntungan bagi pemiliknya di masa datang. Demikian juga aset berupa obligasi diharapkan juga memberikan arus kas berupa kupon bagi pemegang obligasi. Aset mesin diharapkan memberikan arus kas setelah mesin digunakan untuk menghasilkan produk dan dijual. Sementara, aset saham diharapkan memberikan arus kas di masa depan berupa dividen. Dalam hal tertentu, aset keuangan berhubungan erat dengan aset berwujud. Selanjutnya adalah klaim atas aset keuangan. Klaim yang dimiliki oleh pemegang aset keuangan dapat berupa klaim tetap, yaitu sejumlah pendapatan yang tetap atas aset keuangan yang dimiliki. Yang kedua, bentuk klaim aset keuangan yang lain adalah klaim ekuitas atau klaim residual. Klaim ekuitas mewajibkan emiten untuk membayarkan pada pemegang aset keuangan sejumlah pendapatan berdasarkan laba yang diperoleh emiten jika ada. Salah satu contoh klaim ekuitas adalah saham, baik saham biasa maupun saham kepemilikan atau partnership share. Selanjutnya adalah peran aset keuangan. Dalam perekonomian, aset keuangan memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama adalah sebagai media untuk intermediasi antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana. Sebagai media untuk memindahkan dana, aset keuangan dapat mengalihkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Misalnya, ada seorang pengusaha yang membutuhkan tambahan modal untuk memperbesar usahanya. Untuk itu, dia bisa menerbitkan aset keuangan, misalnya dalam bentuk saham ataupun obligasi, dan dijual kepada pemilik dana, dan selanjutnya dana tersebut bisa untuk membiayai perluasan usaha. Peran yang kedua adalah sebagai media untuk membagi resiko aset. Sebagai media untuk membagi resiko atau risk sharing, aset keuangan mampu membagikan resiko arus kas dari aset fisik yang tak terhindarkan. Bagi seorang pengusaha, resiko ketidakpastian pendapatan usahanya adalah sesuatu yang pasti ada atau tak terhindarkan. Apabila usahanya dibiayai dengan menjual saham kepada beberapa pihak, maka resiko ketidakpastian tersebut tidak akan ditanggung sendiri, melainkan ditanggung oleh banyak pihak yang memegang saham tersebut. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Materi ini mencakup pengertian Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, tujuan dan tugas BI dan OJK, serta fungsi dan wewenang Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, perbedaan BI dan OJK, serta persamaan BI dan OJK. Oke, kita masuk ke materi Bank Indonesia. Apa itu Bank Indonesia? Bank Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai tempat pinjaman terakhir. Lalu kita masuk ke status dan tempat kedudukan Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Bank Indonesia adalah lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia berkedudukan di Indonesia atau bisa kita jumpai di ibu kota negara Indonesia, yaitu di Jakarta, dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Yang pertama, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Tujuan ini perlu ditopang dengan 3 pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Yang kedua, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang tiga, mengatur dan mengawasi bank. Lalu selanjutnya, wewenang Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan saran-saran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan. Kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara lain. Yang pertama, operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, penetapan diskonto. Yang ketiga, penetapan cadangan wajib minimum. Apa itu otoritas jasa keuangan? Otoritas jasa keuangan adalah lembaga independen, bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tujuan dibentuknya OJK, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dan mampu mewujudkan keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian, fungsi OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kemudian, tugas OJK. Tugas OJK menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasi yang pertama itu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Yang kemudian, wewenang OJK. Yang pertama itu menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan dan keputusan jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, Bank Indonesia. Bank Indonesia fokus terhadap kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, Bank Indonesia mengatur perbankan secara makro melalui berbagai peraturan Bank Indonesia, surat edaran, dan undang-undang yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kestabilan moneter. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan. Pertama, Otoritas Jasa Keuangan fokus pada pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan Indonesia. Kedua, Otoritas Jasa Keuangan mengatur perbankan secara langsung atau mikro melalui kegiatan pengawasan, peraturan OJK, surat edaran, dan undang-undang yang berdampak terhadap perbankan. Persamaan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Persamaan yaitu sama-sama mempunyai perlindungan konsumen bank, karena perlindungan Bank Indonesia
terkait sistem pembayaran yang mencakup lembaga, mekanisme, alat pembayaran, dan infrastruktur yang dilakukan untuk pemindahan, penyediaan, dan penyetoran dana. Sedangkan ranah perlindungan otoritas jasa keuangan adalah apabila ada nasabah yang memiliki keluhan terhadap pelayanan terkait industri keuangan, dapat melaporkannya ke OJK.